wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambarwati Syafitri dengan NIM 2203036013. Di sini saya akan membuat video bagaimana cara mengolah slim. Oke, sebelumnya saya mohon maaf karena laptop saya trouble, jadi saya tidak bisa on cam di bagian tutorial tersebut. Yang pertama adalah membuat menu tambahan login pustakawan. Oke, karena di Slim sudah ada menu beranda, informasi, berita, bantuan pustakawan, dan area anggota, kita akan membuat menu login di pustakawan. Langkah yang pertama, teman-teman bisa membuka file manager, kemudian pilih yang SAMPP. Langkah selanjutnya, teman-teman bisa pilih yang htdocs dan pilih yang Slim Boolean. Setelah itu, teman-teman pilih yang bagian template. Jika sudah, pilih yang default. Kemudian ada di sini ada assert, citation, dan part. Teman-teman bisa klik yang part. Terus pilih yang navbar. Caranya klik kanan, kemudian edit with notepad. Nah, di bagian sini teman-teman bisa langsung copy dari nomor 22 sampai 25. Langsung saja di copy. Pilih kanan, kemudian copy dan taruh kursornya di 25, kemudian enter. Dan tempelkan di nomor 26 tadi yang sudah di copy. Nah, untuk menggantinya kita bisa mengganti di bagian nomor 27, kata help diganti library login. Librarian login. Oke. Yang bawah juga sama, diganti kata help diganti menjadi login. Nah, jika sudah, teman-teman bisa langsung save saja di bagian file, terus save. Otomatis login di perpustakawan akan terlihat. Nah, ini ada tampilan beranda, informasi, berita, bantuan pustakawan, dan area anggota. Kita refresh. Nah, di sini sudah terlihat bagian library login. Dan jika diklik ini, kita akan masuk ke bagian sistem dari Slim Boolean. Yang kedua yaitu mengganti profil perpustakaan. Di Slim ini sudah terlihat logo dari perpustakaan UIN Walisongo. Kita akan mengganti logo tersebut menjadi foto saya. Oke, langkah yang pertama teman-teman bisa membuka di bagian sistem, kemudian pilih yang nama pengaturan menjadi nama saya yaitu Ambarwati Syafitri. Untuk nama tambahan perpustakaan kita ganti menjadi NIM yaitu 2203036013. Untuk logonya juga ganti menjadi foto saya. Kita klik saja browser, kemudian pilih foto yang sudah tersimpan di perangkat laptopnya. Oke, sudah. Foto yang bawahnya juga diganti, browse. Pilih foto yang ada di perangkat laptop, kemudian open. Kita ke bawah lagi, untuk bahasa aplikasi baku kita ganti menjadi bahasa Inggris. Oke, langsung saja kita scroll ke bawah, kemudian simpan pengaturan. Ini sudah berhasil. Nah, otomatis kita refresh. Ini sudah jadi, artinya sudah diganti menjadi foto saya dan juga nama saya. Kemudian kita akan mengganti alamat yang ada di Slim Boolean. Kita klik menu bagian sistem, kemudian yang konten, terus klik yang library information. Nah, di sini kita ganti saja addressnya sesuai dengan alamat rumah saya. Terus nanti phone numbernya juga diganti dan juga emailnya. Kita hapus dulu dan ganti menjadi alamat rumah saya yaitu di Binangun, Jalan Asisten Said, nomor 103. Oke, Said nomor 103.
ada di Cilacap. Kode posnya yaitu 53281. Kemudian tambahkan provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Oke, kita tambahin saja biar lengkap ya teman-teman. Nah, ini sudah benar alamat rumah saya. Untuk selanjutnya kita akan mengganti nomor ini. Kita mengira saja ya, mengasal saja karena nomor HP itu menurut saya privasi, jadi kita ganti saja secara acak, yaitu 081 234 567 89 10. Untuk Gmail kita juga ganti menjadi email saya yaitu syafitriambar0912@gmail.com. Jika sudah, teman-teman langsung scroll ke bawah dan pilih bagian update. Otomatis ini akan tersimpan di bagian Slim Boolean. Kita refresh dulu. Oke. Ini nanti kita akan mengganti ini juga ya teman-teman. Dan untuk mengetahui tadi yang kita update, ini di sini di bagian informasi. Nah, di sini sudah ganti, ada alamatnya, nomor HP-nya, emailnya itu sudah ganti. Untuk selanjutnya yaitu kita akan mengganti peta yang ada di Slim Boolean ini. Sebelumnya ini adalah peta dari daerah saya. Kita akan ganti di bagian menu sistem, terus kita pilih tema dan kita pilih yang custom. Karena tema ini adalah custom. Kemudian kita scroll ke bawah di bagian map description. Kita hapus dulu. Oke teman-teman, kita ganti map ini menjadi yang alamat tadi yaitu Binangun, Jalan Asisten Said nomor 103, Cilacap 53281, Jawa Tengah, Indonesia. Nanti kita akan memasukkan alamat ini tadi ya, yang seperti di bagian konten tadi, di bagian information yang ada di Slim Boolean. Nah, untuk di bagian ini nanti akan terlihat di samping peta yang akan kita ubah nantinya. Oke teman-teman, kita tunggu saja. Jika sudah, kita agak scroll ke atas di bagian map URL. Kita cari saja di Google alamat rumah kita yang sekiranya dekat dengan rumah kita. Kemudian kita pilih yang bagian bagikan. Sebentar, ini bagian bagikan. Kemudian pilih yang sematan peta. Nah, link ini kemudian kita salin HTML. Kita kembali lagi ke bagian sistem. Ini dihapus dulu. Oke. Kemudian tempelkan saja. Nah, kita scroll ke atas. Sebelum tanda petik 2 itu dihapus. Nah, dari HTTPS itu dihapus. Kemudian kita scroll lagi ke bawah dan di bagian dari bagian petik 2 juga dihapus sampai ke bawah. Dari yang WIDTH tanda sebelum itu petik 2-nya sampai ke bawah dihapus. Oke, jika sudah, teman-teman bisa langsung saja save. Nah, otomatis ini sudah berhasil. Kita kembali lagi ke Slim Boolean-nya, kita refresh lagi, scroll lagi ke bawah. Nah, otomatis ini sudah akan tersimpal peta terbaru yang sudah kita update tadinya. Langkah selanjutnya kita akan men-setting hari libur Sabtu dan Minggu. Kita masuk ke bagian sistem, kemudian pilih yang holiday setting, kita conteng hari Sunday dan juga Saturday. Kemudian kita klik save setting. Otomatis ini sudah akan tersimpan.
di bagian sistem. Yang ketiga yaitu memasukkan daftar pegawai perpustakaan. Caranya yaitu kita masuk ke bagian sistem, kemudian pilih yang pustakawan dan pengguna sistem. Kita tambahkan pengguna, nama masuk pengguna kita ketik aja, misalkan ya, nama saya yaitu Ambarwati Syafitri sesuai dengan perintah yang ada di tugas UAS. Nama saya, nama asli. Kemudian untuk bagian nama asli kita juga ketik saja sama seperti yang di atas, yaitu Ambarwati Syafitri. Untuk bagian tipe keanggotaan kita pilih saja bagian pustakawan senior karena posisinya nama saya menjadi kepala perpustakaan. Pustakawan kita akan menjadi pustakawan senior. Nah, jika sudah, teman-teman bisa lengkapi ini lebih bagus. Kemudian kita centang aja yang bagian kelompok kepala pustakawan, kemudian kita simpan. Oke, ini sudah berhasil. Selanjutnya kita tambahkan lagi di bagian tambah pengguna, nama masuk pengguna. Misalkan kita pilih saja Cak Lontong, karena di perintah itu Cak Lontong, kita ketik saja Cak Lontong. Nama aslinya juga Cak Lontong. Tipe keanggotaan kita pilih yang pustakawan. Nah, langsung saja kita simpan. Ini sudah berhasil. Oke, sudah ada ya teman-teman. Untuk yang ketiga yaitu kita ganti lagi nama masuk pengguna menjadi Ferdi Sambo. Oke, nama aslinya juga sama, Ferdi Sambo. Untuk tipe keanggotaan kita ganti menjadi staf perpustakaan. Kita scroll ke bawah, langsung saja simpan. Oke, ini sudah berhasil. Untuk hak akses kita masuk ke bagian sistem, kemudian pilih yang bagian kelompok pengguna. Oke teman-teman, harus sabar karena sinyalnya ini agak-agak harus butuh kesabaran. Kemudian kita klik yang bagian tambah kelompok baru. Nah, di sini agak sabar lagi ya teman-teman. Untuk kesabarannya ekstra besar. Oke, sudah, kita ketik saja di bagian nama kelompok. Klik saja pustakawan. Oke, kan di pustakawan ini tidak semuanya pilih, maka kita akan pilih sesuai perintah yang ada di tugas UAS, yaitu semuanya kecuali di bagian sistem. Jadi kita ubah-ubah dulu semua bagian baca ataupun ubah, kita ubah dulu kecuali bagian sistem ya teman-teman. Juga klik ubah juga. Kemudian klik simpan. Kelompok pengguna sudah berhasil. Kemudian kita juga edit di bagian kepala perpustakaan. Kita langsung saja klik pilih semua. Terus sebelumnya kita setting dulu. Pilih semua. Kita scroll ke bawah juga teman-teman. Ini juga semuanya berarti semuanya diconteng, diubah ya, dari yang belum aktif menjadi aktif. Ubah semuanya, baik ubah maupun baca. Kemudian kita pilih yang perbarui. Jika sudah berhasil, kita tambahkan lagi. Oh ya, di sini terdapat kekeliruan karena belum semuanya tercentang atau terubah, jadi kita perbarui lagi. Kemudian kita tambahkan lagi di bagian tambah kelompok baru. Kita ketik
saja staf perpustakaan. Oke, karena di staf perpustakaan ini hanya bagian sirkulasi, maka di bagian bibliografi, terus di bagian sistem itu kita tidak usah conteng, karena di bagian staf perpustakaan ini kita cukup saja bagian sirkulasi yang harus kita ubah, hak aksesnya maksudnya. Jika ini sudah, kita langsung saja pilih simpan. Nah, sini sudah berhasil. Teman-teman jangan lupa dicek ulang kembali karena mungkin di sini ada kesalahan. Kita bisa memperbaruinya. Klik di bagian sunting atau sunting itu. Oke, kita cek lagi di bagian pustakawan. Karena di pustakawan hanya bagian sistem, kecuali sistem, maka kita ubah lagi di bagian sistem baca menjadi abu-abu. Tadinya kan biru, sekarang jadi abu-abu. Oke. Jika sudah, kita langsung saja perbarui. Oke, ini sudah tersimpan. Kemudian di bagian staf perpustakaan kita juga cek kembali, karena di bagian ini hanya sirkulasi saja yang bisa mengakses. Nah, ini sudah semuanya. Yang keempat yaitu mengatur masa peminjaman. Caranya yaitu kita masuk ke bagian keanggotaan, kemudian pilih yang tipe keanggotaan. Untuk memasukkan nama-namanya kita pilih saja tambah tipe anggota baru. Kemudian kita ketik di bagian tipe keanggotaan sesuai dengan alur tugas yang ada di tertera tugas otomasi perpustakaan. Kita ketik saja dosen, jumlah pinjaman 10, terus lama peminjaman kita juga samakan dengan yang ada tugas yaitu 4 minggu. Untuk jumlah reservasi kita juga ketik 5x. Masa keanggotaan atau dalam hari kita ketik juga sesuai dengan tugas juga semasa kerja. Oke, kali perpanjangan 1 kali, dan untuk denda per hari kita ketik Rp5.000. Jadi kita sesuaiin dengan tugasnya guys ya teman-teman. Kemudian kita klik simpan, otomatis ini sudah berhasil karena sudah ada centang hijaunya. Kita tambahkan lagi untuk yang kedua yaitu mahasiswa S1. Kita juga ketik saja di bagian tipe keanggotaan. Kemudian di bagian jumlah pinjaman kita ketik 2x. Dan untuk lama peminjaman kita ketik 1 minggu. Pokoknya ini disesuaikan dengan yang ada di tugas. Jumlah reservasi ada 2x. Masa keanggotaan ini adalah 4 minggu. 4 tahun. Untuk kali perpanjangan juga sama, 1 kali, dan denda per hari itu adalah Rp500.000. 500 perak. Oke, yang ketiga yaitu mahasiswa S2. Jumlah pinjaman kita sesuaikan juga yang ada di tugas yaitu 3x. Lama peminjaman untuk jumlah reservasi kita juga samain 2x. Nah, ini untuk lama peminjaman itu ada 2 minggu.
Masa keanggotaan ini adalah 2 tahun. Jadi lumayan sih 2 tahun. Kali perpanjangan juga sama 1 kali dan denda per hari itu adalah 1.000. Kemudian kita klik simpan, sudah berhasil. Kita tambahkan lagi untuk mahasiswa S3, kita ketik saja di bagian tipe keanggotaan mahasiswa S3. Oke, jumlah pinjaman kita ketik 5x. Untuk bagian lama peminjaman kita juga ketik 3 minggu. Jumlah reservasi ada 2x. Masa keanggotaan itu ada 3 tahun. Dan kali perpanjangan juga sama, yaitu 1, denda per hari adalah 2.000. Kemudian kita simpan. Ini sudah berhasil. Kemudian kita tambahkan, lihat di bagian daftar anggota. Kemudian kita tambah anggota juga sama seperti tadi, ID anggota. Misalkan kita pilih huruf aja ya biar simpel. A, B, C, D. Karena ini ID sudah terpakai, untuk angkanya kita ganti saja nanti ya teman-teman. Kita ganti menjadi A, B, C, D, E. Biar mudah diingat. Untuk tanggal lahir kita bebas mengisinya. Misalkan pilih angka lahir itu tanggal 12 bulan 3 tahun 1998 deh, atau enggak 89. Intinya terserah teman-teman semuanya. Sini sudah otomatis. Institusi UIN Walisongo Semarang. Untuk jenis kelamin juga kita pilih bebas, laki-laki atau perempuan. Kita pilih perempuan. Untuk alamat kita pilih misalkan Semarang. Langsung saja kita scroll ke bawah, simpan. Nah, ini sudah berhasil. Boleh sih tambahin surat ataupun kata sandi baru, ini tergantung teman-teman. Ini berarti kata tanda merah ada kita perlu ubah kata sandi ataupun surat karena kata sandi tersebut sudah pernah digunakan. Jadi kita akan membuat kata sandi baru biar tidak terjadi masalah. Dosen sudah jadi. Kemudian kita tambahkan lagi di bagian tambah anggota untuk mahasiswa S1. Kita juga sama seperti tadi langkahnya, ketik saja mahasiswa S1. Untuk ID anggota kita kan tadi pakai A, B, C, D, E. Kita di bagian mahasiswa S1 untuk ID anggota itu berarti EFGHI. Biar urut dan mudah diingat. Terus untuk tanggal lahir kita juga sama, bebas memilih tanggal lahir berapa. Misalkan kita pilih di sini tanggal 1 bulan 5 tahun 2005. Institusi juga sama, UIN Walisongo Semarang. Jenis kelaminnya perempuan. Untuk alamat misalkan kita pilih saja di Kendal. Oke, langsung saja kita scroll ke bawah. Kemudian kita simpan. Nah, ini sudah berhasil. Sudah ada centang hijaunya di bagian kanan atas. Kemudian kita tambahkan lagi tambah anggota buat mahasiswa S2. Caranya seperti tadi, kita mengurutkan ID anggota yang sebelumnya, berarti JKLMN. Nama anggotanya mahasiswa S2, tanggal lahirnya juga bebas. Pilih sesuai dengan pilihan teman-teman semua. Kita
sini memilih tanggal 8 bulan 11 tahun 2022. Untuk institusi juga sama, UIN Wali Songo Semarang, jenis kelaminnya kita pilih laki-laki, alamatnya kita pilih Pati. Simpan. Nah, ini sudah berhasil. Terakhir yaitu kita tambahkan mahasiswa S3. Caranya juga sama seperti yang sebelumnya. Untuk ID anggota berarti adalah OPQRS. Nama anggota mahasiswa S3. Tanggal lahir juga bebas. Kita pilih saja tanggal 21 bulan. Sini untuk tanggal lahir kita pilih saja tanggal 21 bulan 12 tahun 2003. Untuk alamatnya kita pilih saja misalkan Jepara. Oke, jika sudah bisa langsung simpan. Nah, di sini sudah ada dosen mahasiswa S1, mahasiswa S2 dan mahasiswa S3. Selanjutnya kita masuk ke bagian sirkulasi. Kita pilih yang mulai transaksi. ID anggota kita masukkan yang tadi kita sudah bikin, yaitu ABCDE, dosen, kemudian mulai transaksi dan selesai transaksi. Kita klik saja yang di warna merah itu. Oke. Nah, jika sudah, kita juga tambahkan lagi seperti tadi mahasiswa S2, S1, kemudian selesai transaksi. Oke. ID anggota JKLMN, mulai transaksi, selesai transaksi. Oke. Dan di sini juga tambahkan lagi OPQR, mulai transaksi, selesai transaksi. Oke. Jika sudah, teman-teman langsung masuk ke dalam aturan peminjam, tambahkan aturan peminjam. Nah, tipe keanggotaan kita pilih yang dosen, karena di perintah dosen kita pilih saja dosen. Untuk tipe koleksi kita pilih yang semua. Jumlah pinjaman kita juga samakan yang ada di tugas, yaitu 10. Langsung saja 10. Periode peminjaman itu 4 minggu kali perpinjaman 1, denda harian 5.000. Kita klik saja juga 5.000. Kemudian kita pilih simpan. Nah, ini sudah berhasil tipe keanggotaan dosen, aturan peminjaman untuk dosen. Kemudian kita tambahkan lagi bagian tambah aturan peminjaman. Kita masukkan mahasiswa S1, tipe koleksi semua, jumlah pinjaman ada 2x. Kita tambahkan untuk periode peminjaman 1 minggu kali perpanjangan 1 kali, denda harian 1.000. Kemudian nanti kita simpan juga, 1 kali hariannya 1.000. Oh, salah teman-teman, 500. Kemudian kita klik simpan. Sudah berhasil. Tambahkan lagi buat mahasiswa S2. Jumlah pinjaman 3, periode peminjaman 2 kali perpanjangan 1 kali, denda harian 1.000. Terus kemudian kita klik simpan. Kemudian kita untuk menambahkan mahasiswa S3 juga sama seperti tadi. Caranya sesuaikan dengan tugas yang tertera. Periode peminjaman 3 minggu kali kali perpanjangan 1 kali, denda harian 2.000. Kemudian teman-teman langsung klik simpan.
Nah, ini sudah otomatis tersimpan. Ada dosen, mahasiswa S1, mahasiswa S2, dan mahasiswa S3. Yang kelima yaitu mengelola peladaian salin katalog di Perpustakaan UIN Walisongo, Semarang. Caranya yaitu kita masuk ke dalam daftar terkendali, kemudian pilih yang peladaian salin katalog. Kemudian kita cari di Google Perpustakaan UIN Walisongo, opak. Nah, ada, kemudian kita klik, kemudian kita salin link dari perpustakaan ini, terus kita copy, kita balik lagi ke bagian sistem, kita tambahkan peladaian baru, nama peladainya Perpustakaan UIN Walisongo. Oke, URL-nya kita tempelkan yang tadi kita copy, kemudian kita pilih simpan, otomatis ini sudah tersimpan. Nah, untuk memanen buku yang ada di UIN Walisongo, kita masuk ke bagian bibliografi, kemudian kita pilih layanan P2P, kita pilih Perpustakaan UIN Walisongo, kemudian kita klik cari buku yang sesuai dengan tugas yang ada di otomatis perpustakaan. Kita cari yang pengenalan ChatGPT. Nah, udah ada. Kemudian kita conteng dan simpan cantuman P2P ke pangkalan data. Otomatis buku ini sudah kita panen ya dari UIN Walisongo. Untuk langkah selanjutnya juga sama, buku Telindes operatif, cari. Nah, kalau ada maaf ini berarti kita ketik saja buku yang mendekati dari buku tersebut. Misalkan Telindes. Nah, sudah ada, kemudian kita pilih centang, simpan cantuman P2P ke pangkalan data. Nah, untuk buku yang ketiga juga sama seperti buku sebelumnya. Yang penting kita inti dari buku tersebut. Gak usah banyak-banyak, takut nanti ada kata merah-merahnya. Nah, seperti ini. Kita ketik saja awalan dari buku tersebut. Misalkan tafsir mutakil. Intinya, ketika kita akan memanen, kita ketik saja satu kata atau dua kata dari buku itu, kemudian kita cari saja. Nah, sudah ada, kemudian kita centang, simpan cantuman P2P ke pangkalan data. Nah, ini adalah hasil dari buku yang kita panen yang ada di UIN Walisongo. Ada tafsir, ada telinde, ada pengenalan ChatGPT. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, and share ya. Thank you.